Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kawan-kawanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki 1 Syawal atau yang disebut dengan Idul Fitri. Maka Al-Fakir Muhammad Baihaqi ingin mengajak kepada semua kawan-kawan di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada, untuk kita melakukan amaliyah-amaliyah, amalan-amalan yang dilakukan Nabi ketika hari raya Idul Fitri. Maka kita inginkan kita lakukan sesuatu hal seperti yang dilakukan baginda Rasulullah. Kalaulah baginda Rasulullah SAW ini menghidupkan malam Idul Fitri, maka kita harus ambil andil, kita harus ambil hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada malam Idul Fitri. Kita lihat hadis baginda Rasulullah SAW, "Man qama lailatul idaini lillahi muhtasiban, lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub." Kata Rasulullah, siapa orang yang menghidupkan malam Idaini, 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, apa kata Allah? Menghidupkannya karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin riya, tidak ingin dipamerkan kepada siapapun. Apa ganjarannya? Lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Orang yang menghidupkan 2 hari raya, ya, dengan harap ridha Allah, karena Allah, maka hatinya ini tidak akan mati, yang dimana hati orang-orang akan merasakan yang namanya mati. Maka mana hati ini gak mati gimana? Kita gak akan bingung nanti ketika kita sakaratul maut, ditanya mungkar dan nakir, kita akan mudah untuk menjawabnya. Maka di sini yang kita inginkan, kita hidupkan malam Idul Fitri sesuai yang dihidupkan baginda Rasulullah SAW. Kita kerjakan menghidupkan Lailatul Idul, malam Idul Fitri, sesuai yang dikerjakan ataupun yang dilakukan baginda Rasulullah SAW. Baik, Al-Fakir akan mulai tentang pembahasan amaliyah. Yang pertama, disunnahkan ketika malamnya itu untuk kita menghidupkannya dengan ibadah. Apa aja bebas, tidak dipatok. Mau dengan kita baca Quran, maunya dengan kita sholat sunnah, maunya kita dengan zikir, bermunajat kepada Allah, maunya juga kita dengan bertakbir, dengan perintah Allah, walitukabbirullah, bertakbir, mengagungkan Allah, membesarkan Allah dan memperluas syiar-syiar agama. Maupun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari raya Idul Fitri, doa ketika kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malam tersebut adalah malam yang diijabah, dikabulkan doanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kawan-kawan, jangan sampai ketika malam Idul Fitri kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lalai tidak menghidupkannya sama sekali. Karena Rasulullah begitu ambil andil untuk benar-benar menghidupkan malam hari raya Idul Fitri, karena di situ terdapat banyak hadiah ataupun keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan banyak kepada kita. Maka saya di sini akan membahas sedikit saja tentang lafaz takbir yang benar.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, situ ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ulangi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Walillahil hamd pakai ha, bukan pakai hamzah. Walillahil hamd, bukan ilham. Salah kalau ilham. Yang betul hilham, ha besar dan ha kecil. Hilhamdu. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Oke, itulah lafaz takbir. Baik, selanjutnya yang kedua, tadi yang pertama menghidupkan malamnya, kemudian yang kedua. Yang kedua ini ketika kita malamnya sudah menghidupkan dengan ibadah-ibadah, maka yang kedua kita sholat subuh berjamaah. Qabliyah subuh, kata Rasulullah, "Adal fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Setelah qabliyah subuh, sholat subuh berjamaah. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia menghidupkan setengah malamnya. Siapa orang yang sholat isya berjamaah, maka dia akan menghidupkan setengah malamnya. Maka jangan sampai kita lewatkan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Baik, setelah sholat subuh, kita langsung mandi. Mandi niat untuk hari raya Idul Fitri. Nawaitul ghusla li'idil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk hari raya Idul Fitri, sunat karena Allah Ta'ala. Kalau di kamar mandi kita mandinya, niatnya dalam hati, tak boleh kita dilafazkan ataupun di mulut, nggak boleh. Hukumnya haram. Karena nama Allah yang suci tidak boleh bersanding dengan WC yang kotor. Ya. Maka kalau kita niat di kamar mandi, niatnya dalam hati, tidak boleh dilafazkan. Nawaitul ghusla li'idil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk hari raya Idul Fitri, sunnah karena Allah Ta'ala. Yang selanjutnya disunnahkan pada hari rayanya itu kita bersiwak. Nah, bersiwak ini seperti ini. Nah, kalau kayu arok atau yang disebut dengan siwak, ini biasa sunnahnya panjangnya 1 jengkal. Nah, ini sunnahnya panjangnya 1 jengkal. Nah, kemudian tebalnya ukuran jempol. Nah, kalau sudah sejempol ini berarti memenuhi sunnah. Lagi-lagi ini sunnah jangan sampai kita tinggalkan, kita abaikan. Ya, karena kerusakan umat itu meninggalkan sunnah, menghilangkan sunnah. Maka umat ini akan rusak. Kembali, siwak sunnah ketika kita setelah mandi atau ketika mandinya. Megangnya juga ada caranya kayak begini dan membentuk angka 8. Nanti kita akan bahas tentang detailnya cara menggunakan siwak. Kata Rasulullah, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak." Kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan beratkan, wajibkan bersiwak. Setelah bersiwak kita memakai minyak wangi. Nah, harus harum, jangan ketika kita ke masjid kita bau ketek. Nah, maka mandi dulu. Nah, kita memakai minyak wangi. Minyak wanginya apa aja sunnah. Rasulullah pakai misik kasturi, ja'faron, misik putih dan lain-lainnya. Setelah memakai misik, jangan lupa sebelumnya juga kita harus mencukur bulu. Mencukur bulu-bulu apa aja? Nah, bulu rambut, nah, bulu ketiak. Nah, kalau bulu ketiak ini sunnahnya dicabut, bukan dicukur. Ya, kalau dicukur gimana? Sunnahnya cabut.
bulu jenggot. Nah, kumis nggak boleh, makruh hukumnya kalau dicukur. Ataupun dicabut kumis hukumnya makruh menurut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, kemudian mencukur juga kemaluan depan dan belakang. Bukan kemaluannya, tapi bulunya. Hati-hati nih. Setelah bulu-bulu sudah dicukur, kemudian gunting kuku. Nah, gunting nih. Nah, ada juga cara sunnah gunting kuku. Yang pertama dari tangan kanan. Telunjuk kanan, tengah, manis, kelingking. Kemudian ini jempol jangan dulu, langsung ke sini. Kiri, jari kelingking kiri, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jempol kiri. Baru terakhir di jempol jempol kanan. Itu cara menggunting kuku yang betul, yang benar. Sama kalau kaki, maaf saya nggak lihatkan karena kurang adab. Kalau kaki ini dari kelingking kanan sampai dengan kelingking kiri. Jadi dia berurutan di sini, sini, sini. Ini misalnya kaki, kemudian ini. Habisnya di sini. Oke, itu adalah kita sunnah juga memakai pakaian atau baju yang bersih. Ya. Lebih sunnah lagi suci daripada najis dan kotoran. Kalau Rasulullah ini biasanya sunnah memakai pakaian yang putih. Ini putih, peci putih, baju putih, bersih, suci daripada najis. Kemudian memakai imamah. Kalau kita punya sunnah, kita memakai imamah karena bersiwak ataupun memakai imamah, sorban yang di kepala, itu keutamaannya, fadilahnya, kita akan mendapatkan pahala dengan 70 kebaikan. Berbeda kita tidak memakai siwak dan imamah. Setelah memakai siwak, pakai baju yang bersih, pakai imamah, jangan dulu berangkat sebelum kita makan. Nah, ini berbeda dengan hari raya Idul Adha. Kalau hari raya Idul Adha, kita ini sunnahnya berpuasa karena kita tidak berpuasa sebelum-sebelumnya. Berbeda dengan kita sekarang ini hari raya Idul Fitri. Idul Fitri ini kita sunnahnya makan dulu. Kenapa kita harus makan? Karena untuk membedakan hari yang tersebut, hari raya Idul Fitri tidak berpuasa, sunnahnya makan dulu. Makan kurma dengan hitungan yang ganjil, 1, 3, 5, 7, 9, boleh seterusnya. Atau kalau kurma nggak ada ya udah minum air putih. Atau makan ketupat dengan hitungan yang ganjil, 3, 5, 7, 9. Apapun itu, yang penting kita menandakan supaya pada hari tersebut kita tidak makan ataupun tidak berpuasa, membedakan. Karena kalaupun kita berpuasa di hari raya Idul Fitri, itu hukumnya haram, tidak boleh bagi yang tidak mu'alah, tidak terbiasa berpuasa. Setelah kita sudah rapi semuanya, sudah melakukan hal-hal sunnah semuanya, kita keluar dari rumah. Buka pintu, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Kalau naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baca doa sunnah, jangan sampai ini ditinggalkan. Kalau sunnahnya itu jalan kaki. Kalaupun masjidnya jauh daripada rumah, nah tak apa, kita naik mobil ataupun naik motor. Nah, tapi sunnahnya Rasulullah itu berjalan kaki. Kenapa harus berjalan kaki? Berjalan kakinya supaya semua ini menjadi saksi. Dan jangan lupa juga kita jalan keluar rumah ini sembari takbir, jangan ngobrol. Ingat, ke masjid jangan merokok. Ketika kita pengen berangkat masjid, pengen berangkat menuju lokasi sholat Id, kita jangan merokok karena itu menyakiti malaikat. Setelah kita bersiwak, udah rokok jangan lagi, nanti setelah sholat Id. Ya. Maka ketika kita berangkat itu sembari takbir. Jalan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sembari kita bertakbir. Jangan lupa takbir ketika jalan, ini hukumnya sunnah sampai dengan kita ke tempat masjid. Setelah sampainya di masjid, kita masuk kaki tangan, biasa ada masjid, akhlak dalam masjid.
kaki kanan, jangan duduk. Sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Kalau di lapangan tidak ada namanya sholat tahiyatul lapangan. Tidak ada. Adanya juga sholat tahiyatul masjid. Setelah sholat tahiyatul masjid, kita niat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fi sunnatanillahi ta'ala. Saya niat beritikaf selama saya ada di masjid ini, sunat karena Allah. Setelah kita selesai melakukan semua amaliyah, setelah selesai kita mendengarkan khutbah, kita berjabat tangan, kemudian kita pulang, ya, pulang dengan kaki kiri keluar masjidnya, kaki kiri, dan melakukan perjalanan yang beda dengan yang awal. Misal kita berangkat ke masjid lewat kanan, ketika kita pulang lewat kiri. Nah, kenapa harus demikian beda jalan? Karena itu untuk menjadikan saksi kita memperbanyak langkah menuju kebaikan. Ketika langkah sini, nah itu dihitung Allah Subhanahu wa taala menuju kebaikan dan menjadikan saksi. Dan apa-apa yang kita injak itu akan memohonkan ampunan, memohonkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang Al-Fakir sampaikan dari awal kita menghidupkan malamnya sampai dengan kita paginya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon koreksinya apabila ada kata-kata yang salah. Kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari diri Al-Fakir sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.